Hosiana, terpujilah nama Tuhan Allah kita yang telah menempuh jalan penuh sengsara, tetapi melalui kematian yang agung, supaya kita yang berdosa kita mengalami selamat. Bapak, Mama, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Sekali lagi Shalom. Hari ini hari Jumat, sama seperti hari-hari biasanya dalam kalender Masehi, hari Jumat adalah hari bekerja, bukan hari berbakti. Tetapi tentunya bahwa hari ini ada begitu banyak orang yang memiliki pilihan yang lain, karena disebut hari Jumat, bukan hari Minggu. Ada yang memilih bahwa hari ini kita memperingati kematian Kristus, Jumat yang agung. Suatu peristiwa kematian yang sangat luar biasa yang mengubahkan dunia, mengubahkan kehidupan manusia sampai dengan hari ini. Bapak, Mama, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan firman-Nya. Tema yang diangkat oleh Majelis Sinode Gemit dalam pemberitaan Jumat Agung tahun ini, kematian Kristus untuk penyembuhan dan pemulihan. Kalau ditawarkan hari ini misalnya atau contohnya, saya menawarkan, bukan mendoakan. Bapak Ban Soleh mau mati ini hari kok? Mau mati ini hari? Bapak atau Pak mau mati ini hari? Bapak Kasih mau mati ini hari? Kalau ditawarkan untuk mati hari ini, semua orang ada dalam pilihan tidak. Itu benar. Siapa yang mau mati? Kenapa sehingga orang lebih memilih hidup? Karena masih ada yang harus dinikmati. Ada masa depan yang terbentang panjang. Ada pergumulan-pergumulan yang lain. Bahwa hidup harus terus berlanjut. Berbicara tentang kematian, ada banyak orang yang tidak menginginkan dan tidak ingin membicarakannya, apalagi mengalaminya. Saya yang memberitakan juga demikian. I'm sorry, I'm not dead. Maaf, beta sudah mau mati. Perkara kematian tentunya dianggap sebagai momok yang membawa duka cita, yang membawa pemisahan dengan yang hidup. Tetapi Bapak, Mama, Saudara, orang beriman, kalau ada yang bilang tidak hari ini, ada juga yang memilih jalan kematian sebagai alasan. Kalau omong soal alasan, kau jangan tanya, orang punya alasan banyak. Beta mau mati ini hari karena hidup terlalu susah. Beban hidup terlalu berat. Beta sudah bisa untuk tanggung. Siapa mau menanggung ini dan itu? Penyakit ini terlalu berat. Sebaiknya mati daripada hidup menderita. Berbagai-bagai alasan akan membuat orang memilih lebih baik mati. Bagi banyak orang kematian adalah akhir dari segala sesuatu. Benar, manusia mengakhiri perjalanan hidupnya hanya melalui jalan kematian. Dan benar bahwa sesudah kematian tidak ada lagi yang tahu kisah perjalanan kita selanjutnya. Dia stop sampai di situ. Bapak, Mama, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada berbagai cara orang mati. Yang pertama mati karena sakit. Ada yang sakit 1 hari, kau bilang kemarin baru bakat tumbuh.
Tapi bilang waktu pulang tuh tiba-tiba kepala sakit, mandi berisi-berisi, begitu naik tanpa tidur lurus. Betul, kotong dengar mamtosu sakit lama. Lebih baik memang jalan kematian menghampirinya supaya dia terlepas dari sakit, mengalami kesembuhan secara total. Cara orang mati melalui sakit. Tetapi ada juga yang melalui celaka. Memasuki tahun 2021 awal tahun kotong dengar orang mati karena celaka itu beruntung. Terlalu mengerikan. So ada orang yang begitu mau jalan dia bilang berencana. Begitu beta dari rumah tuh pitabrak ame satu fuso besar kok. Kemudian mati. Tetapi benar bahwa ada kematian yang direncanakan. Yang tadi beta bilang karena tekanan hidup yang begitu berat. Orang ambil keputusan untuk lebih baik mati. Mati dengan cara yang tidak wajar. Minum racun tikus, bunuh diri, gantung diri di pohon tomat. Kalau omong gantung diri di pohon tomat itu khusus untuk yang sudah bisa menanggung beban move on. Beson bisa lebih baik mati daripada beson lupa sang dia. Amin. Kau yang muda-muda yang tadi menyanyi, itu pengakuan. Kalau beta sudah dan dia lebih baik mati. Kalau dia sudah jadi beta pun ini lebih baik mati. Ada begitu banyak cara yang ditempuh. Tetapi juga ada kematian yang tidak direncanakan. Bapak, mama, abah, saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa Yesus berhadapan dengan suatu kematian yang bukan saja telah dirancangkan oleh Bapaknya, tetapi juga dirancangkan oleh orang-orang yang memusuhi dia. Kematian Yesus telah dirancangkan oleh Bapaknya, tetapi juga dirancangkan oleh orang-orang yang memusuhi dia. Benar bahwa yang dirancangkan oleh Bapa adalah suatu kematian dengan maksud untuk menyelamatkan banyak orang. Yesus harus memilih jalan kematian itu. Dia tidak dapat menghindarinya. Bahkan dalam keputusannya, jikalau mungkin cawan ini lalu daripadaku, tetapi toh dalam keadaan itu dia harus meminum cawan murka Allah. Suatu kematian yang harus ditanggung karena dosa, kejahatan, aib manusia. Tidak ada pilihan lain. Tidak bisa ditolak. Jalan itu harus ditempuh. Bapak, mama, bapak, saudara, orang beriman yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Injil Lukas menceritakan dengan sangat detail bagaimana kisah penangkapan Yesus mulai dari Getsemani, diperhadapkan di tengah-tengah pengadilan agama. Kemudian dia harus dibawa ke Bukit Tengkorak, suatu tempat di mana dia harus mati di sana. Kalau kita membaca seluruh bagian kitab Injil, suatu perjalanan menuju kematian yang sangat tidak wajar dan sangat tidak manusiawi. Dia mengalami banyak hujatan, penganiayaan, ejekan, penghinaan, serta pengkhianatan seorang sahabat. Itu kebenaran proses menuju kepada kematian Yesus. Derajatnya direndahkan seolah-olah bukan manusia lagi. Injil Lukas mengisahkan mereka membuang undi untuk membagikan jubahnya. Artinya bahwa ditenggelenjangi. Kemudian jubahnya diundi seperti orang bermain judi. Sama seperti sekarang sementara merajalela kape dari ujung mio sampai ke ujung mio. Begitu kalau tidur sono. Mimpi apa tadi malam
Ada satu cerita lucu. Ada seorang anak dengan dipung bapak tidur. Dia tidur sono, kemudian tiba-tiba dia kaget bangun. Bapak, kenapa anak? Saya mimpi na bapak. Mimpi apa? Tunggu sebentar ya bapak, ambil poin dulu kau catat. Beta dia bilang, beta mimpi angka bapak. Beta mimpi angka bapak. Tunggu sebentar kau bapak, ambil poin kau catat. Memang muka judi. Dia tidak sesuatu kan, dia pikirkan mana di mana mus mimpi. Begitu datang dengan balpoin dan kertas, cerita sudah anak pemimpi. Beta mimpi angka bapak 1633. Tekar mana kau bisa mimpi begitu? Dipo anak bilang, pendeta yang omong bapak, Amsal 16 ayat 33 tentang judi na bapak. Yesus diperdagangkan. Auratnya dibuka dan kemudian dia diperdagangkan, diperjualbelikan, dipermalukan dengan cara yang tidak wajar, seolah-olah bahwa dia tidak memiliki harga diri sama sekali. Bukan hanya jawabannya diundi, pemimpin-pemimpin agamawi mengejek dia karena menyebut dirinya Mesias. Kalau engkau Mesias, selamatkan dirimu. Seolah-olah bahwa mereka tidak mengakui kemahakuasaan Yesus sebagai Mesias, anak tunggal Allah yang begitu luar biasa. Ejekan itu datang kepada Yesus. Tetapi dalam keadaan yang sedemikian, dia tidak mundur ketika dia menerima jalan kematian. Cawan itu harus dia minum. Para prajurit menunjukkan anggur asam kepadanya. Sungguh suatu penghinaan yang sangat luar biasa. Kalau minum anggur itu jangan pilih anggur yang asam. Kalau bisa minum anggur itu pilih yang bakar menyala. Pilih bakar menyala. Suatu ketika bapak mama ada seorang pemuda. Saya san omi bapak-bapak. Dan nanti bapak atau pak bilang, ini kalau singgung minum anggur ini, nanti pendeta lihat datang di saya. Ada seorang pemuda berkumpul dengan teman-teman. Kemudian mereka minum anggur. Dia angkat sendok, itu anggur pemodel sama ke spiritus. Kemudian bapak mama diangkat sendok dan dia taruh sedikit saja. Sedikit saja di sendok. Dia mau kasih tahu di pungkawan bosong tahu. Ini bakar menyala, soplina, sopi kualin. Begitu dia bakar menyala bapak mama biru. Kemudian tanpa disadari karena dia mau baca kedidik, mau sombong dengan yang ini bakar menyala, kasih tahu bahwa sampai kerongkongan kering bahkan terobek. Dia bangun kok di badisko. Tiba-tiba ini api dengan anggur bakar di pembadan karena tumpah dari botol dan juga sendok. Tetapi yang terjadi pada diri Yesus anggur asam wujud suatu penghinaan yang sangat luar biasa. Bapak mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Penjahat di sebelah menghujat dia. Untuk kalau dapat menyelamatkan dirinya dan mereka. Suatu penghinaan yang sungguh-sungguh penuh dengan kepahitan. Tetapi dalam keadaan itu Yesus tidak menangis karena kepahitan, tetapi dia menangis karena kesakitannya. Dalam keadaan yang sedemikian, ia tidak mengecam atau membantah hinaan dan olokan yang diberikan justru kepadanya, tetapi dia menggantikan dengan pengampunan yang begitu besar dan luar biasa. Walau dalam keadaan dia mengalami kesakitan karena seluruh tubuhnya terpapar paku, dia berkata dengan benar, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sungguh suatu kasih yang sangat besar, bahwa ketika dikesakiti, ketika teraniaya, ketika mengalami ejekan, penghinaan, cercakan, olok-olokan sekalipun,
Yesus tidak membalas, tetapi dia tahu benar bahwa mengampuni yang akan membawa orang untuk berjumpa dengan pertobatan. Ada amin? Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Yesus tidak menyerah dalam hal ini. Dia tahu benar bahwa ini jalan yang harus dia lalui. Ada banyak sinisme dan hujatan yang maha hebat bagi dirinya. Jalan kematian harus menjadi pilihan yang tidak berubah, agar kita yang hidup selalu berubah-ubah mengalami kehidupan sejati. Kenapa sehingga beta bilang itu jalan kematian? Supaya kotong yang berubah-ubah. Ini hari kotong pun menyanyi, mengikut Yesus keputusanku. Satu hari sah. Kemudian besok kalau dia berjumpa dengan apa yang seperti dialami oleh Yesus, bahkan tidak lebih dari yang dialami oleh Yesus, dia pun keputusan menolak Yesus keputusanku. Bukan hanya itu, ada banyak hal yang kemudian kita memilih untuk meninggalkan kehidupan yang sejati yang telah Yesus tawarkan bagi kita. Bisa saja karena istri cantik, memang kasihnya dia mah. Aduh, kalau orang lain tidak berugi, labai kau dia sah. Karena berbagai-bagai kebutuhan dalam diri, kau dapat berubah-ubah dengan Yesus, dengan komitmen dan keputusan kita. Belajar hari ini dari Yesus. Ketika berjumpa dalam jalan kematian sekalipun, dia tidak berubah. Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Firman Tuhan yang datang dan memberkati kita hari ini. Di Jumat yang agung, kematian Tuhan yang agung. Hari ini tentunya kita datang dan merenungkan kenapa kematian itu begitu agungnya. Bahkan ketika ditawarkan untuk harus lu yang pergi, tetap Yesus memilih beta yang harus jalan. Kita belajar dari keteladanan Yesus yang begitu luar biasa. Yang pertama, bahwa dalam hal kematian Yesus yang kita peringati melalui Jumat Agung hari ini, Yesus mengajarkan keberpihakan terhadap manusia. Yesus mengajarkan rasa solidaritas. Yesus ada di pihak minoritas, bukan hanya untuk segelintir orang, tetapi bagi semua umat manusia. Dia memberikan dirinya tanpa berpihak kepada orang yang suka dengan dia atau yang sonde suka dengan dia. Dia tidak memihak kepada siapapun, karena dia tahu benar bahwa hanya dengan kematiannya menebus banyak orang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar dari kematian Yesus hari ini. Yesus memberi teladan pengorbanan diri sebagai korban penebus salah. Dia mau berkorban bagi orang lain. Omong soal berkorban ini pilihan yang sulit. Seorang suami juga mau omong berkorban untuk bini, jadi hitung-hitung. Amin, kau suami-suami. Pilih-pilih sudah bapak dong. Nanti mama dong bamasa jurong pilih-pilih. Para setan, mau sayang sangkotong saja pilih-pilih. Makan jagung katemak di situ biar kulupung gigi dong rontok. Tidak jarang juga suami-suami, istri-istri juga demikian. Sulit untuk memberi pengorbanan kepada suami-suami. Dalam rumah tangga kita sulit sekali. Mulai baik itu lu hanya tahu duduk sako sendok sako isi. Beta mulai dari ruang tamu, kamar, kasur sampai ke sumur semua beta habis. Pung enak lagi. Siapa mau berkorban untuk lu? Begitu masih muda-muda dong bilang kotong rela berkorban karena cinta. Aku pergi demi tugas dan kembali untuk kita. Amin kalau yang bebatok. Tetapi begitu kalau sudah nikah,
so hidup berumah tangga, mulai sudah nampak dia pun son bae, penyakit lama mulai kumat. Siapa mau berkorban? Begitu bini sakit semua mati. Waktu janji pertama sehidup semati. Begitu karena lihat son bagus lain. Papa itu waktu janji kotong mati sama-sama kok. Ima duluan saya mati itu ngeri. Amin, kok ada mama bilang begitu kok. Mama sontak ku omong karena pulang ini bapak-bapak sih cakep. Lu berani bilang amin, lu tahu toh. Pulang itu catatan merah. Kita tidak dapat mengorbankan apa yang ada pada kita kepada orang yang tidak mendukung kita. Kita tidak dapat memberikan pengorbanan kepada orang yang bukan kotong pungkawan. Kita tidak akan mengorbankan diri kita kepada orang yang disembikin apa-apa untuk kita. Kita pilih-pilih. Apalagi kalau berkorban untuk kotong pemusuh. Ajaib benar. Anugerah. Ajaib benar. Orang Arab bilang mustahil. Mustahil. Pengorbanan butuh ketulusan. Pengorbanan membutuhkan hati untuk memberi tanpa pamrih. Pengorbanan tentunya diberikan tanpa harus menuntut balas. Itu yang Yesus berikan. Bapak mama saudara orang beriman. Yang ketiga yang kotong belajar dari Yesus ini hari. Ternyata bahwa melalui kematiannya, melalui suatu proses menuju kematian yang begitu maha hebat, mengalami cercaan, penghinaan, olok-olokan, bahkan derajatnya sebagai manusia direndahkan. Tetapi ternyata benar bahwa kematiannya untuk menyembuhkan dan memulihkan. Kematian Yesus untuk menyembuhkan dan memulihkan. Menyembuhkan kita dari sakit dosa, supaya kita tidak sampai kepada maut. Menyembuhkan kita dari sakit dosa, supaya kita tidak dimenangkan oleh si jahat. Menyembuhkan kita dari sakit-sakit badani, yaitu pergumulan-pergumulan kita. Benar, Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-5 berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dan dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kematian Yesus untuk menyembuhkan dan memulihkan. 2 tahun kita ada dalam suatu situasi pandemi COVID-19. Ada banyak yang terpapar Bapak Mama. Ada banyak yang kemudian mati karena COVID. Obat-obatan yang terbatas. Vaksin yang kemudian ditemukan dalam waktu yang cukup lama. Tenaga dokter yang minim untuk NTT. Tenaga medis yang sangat minim. Tetapi ada banyak orang yang tentunya menyerahkan diri mereka dengan begitu luar biasa. Para tenaga medis mengorbankan diri, waktu, tenaga, keluarga untuk suatu proses kesembuhan yang terpapar. Kotong ada dalam situasi yang menakutkan. Berjalan di mana-mana polisi dong pakai masker. Kalau sampai kena push up atau menyanyi Garuda Pancasila, ada yang kena kok? Nona Lala kena kok? Jam tes, babim kantik masih itu son main-main. Kita ada dalam suatu kondisi. Mereka yang terpapar kemudian ada di tempat di mana mereka dibully, dihindari, seolah-olah ini penyakit aib yang sangat mengerikan. Oh, itu bukan AIDS yang kotong bicari. Ini karena pandemik.
Tetapi ada banyak orang yang tentunya menghindar dari mereka yang terpapar. Ada yang berpikir positif supaya jangan terjangkit karena ini penyakit pandemik. Dia bisa menyerang kita melalui persentuhan fisik, melalui uap udara dalam kotong berbicara, dan seterusnya. Dunia mengalami sakit yang begitu luar biasa. Suatu pandemik secara global bukan hanya terjadi di Indonesia, bukan hanya terjadi di Nusa Tenggara Timur awal tahun 2021, tetapi secara global. Ada banyak orang kemudian mulai bangkit dan berserah kepada Yesus, mengangkat tangan menyerah, gotong suja menyerah dengan ini penyakit. Dan itu benar, orang yang tidak kenal Tuhan sekalipun dan tidak mencari Tuhan bertekuk lutut dan mencari Tuhan. Kenapa demikian? Karena hanya dengan bilur-bilurnya, melalui kematiannya hari ini, darahnya dicurahkan, kita mengalami kesembuhan dan pemulihan. Yesus telah melakukan teladan yang benar, yang begitu luar biasa. Tetapi bukan berarti bahwa ketika dia melakukan teladan itu, dia membayar Allah Bapa untuk menghindari jalan kematian. Dia harus sampai kepada jalan kematian. Tabir bait Allah harus terbelah, supaya tidak ada lagi pemisahan antara Allah dan manusia. Karena itu dalam segala kepasrahannya, dia menyapa Bapanya, bukan karena dia menyerah, tetapi benar bahwa jalan kematian ini yang akan menyelamatkan umat manusia. Dengan suara bergetar sekalipun, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Ingat bahwa ini satu kata-kata yang begitu luar biasa. Tidak ada orang yang dapat berkata sedemikian. Penyerahan secara total kepada Allah, kepada kedaulatan Allah yang begitu luar biasa. Dalam penyerahan itu dia tahu benar, supaya manusia diselamatkan. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan firman-Nya. Hari ini kita memperingati Jumat yang agung, kematian yang agung dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama merenungkan, kalau hari ini kita masih mengalami kehidupan sebagaimana kita ada, itu karena Yesus telah mati supaya kita hidup. Dia telah mati supaya kita mengalami penyembuhan dan pemulihan. Mari kita pulang, kita merenungkan ini firman secara baik dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Benar, Kristus mati supaya kita hidup. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin. Kita akan bersama-sama mengaku iman percaya kita kepada Tuhan Allah kita menurut pengakuan iman rasuli. Karena itu saya menjemput Bapak, Mama, Saudara untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu kita